Gini, Mas. Saya dengar di sini lagi ada lowongan pekerjaan ya. Tadinya saya berharap saya bisa dapat kerjaan ini. Soalnya saya lagi butuh banget, Mas. Minta tolong ya, Mas. Saya kerja apa aja kok nggak apa-apa. Kalau misalkan jadi pembantu mau nih. Aku di sini lagi kerja jadi pembantunya Pak Gita. Karena kalau kamu sedikit saja bikin kesalahan, aku bisa memecat kamu. Aku juga gak peduli kehidupan kamu kayak gimana. Kamu Ini si Intan kemana ya? Dicari ke belakang malah nggak ada. Di depan ini juga nggak ada. Apa ada di sebelah ya? Dia kalau misalkan nggak masak sebentar lagi, aku kan ada tamu spesial. Aku juga lupa nih nggak bilang. Kalau misalkan ada tamu spesial sebentar lagi, kalau aku bilang tadi malam, pasti dia udah menyiapkan semuanya. Aduh. Mudah-mudahan masih keburu sih dia masak. Kalau misalnya nggak keburu ya aku suruh beli ini aja deh, beli catering aja deh. Ya udah deh, aku coba cari Intan dulu biar aku suruh beli nasi kotak aja sebentar lagi. Soalnya kayaknya udah nggak keburu deh. Jangan nasi kotak, nggak enak sama pimpinan. Suruh beli ini deh, nasi prasmanan aja yang tinggal sudah siap saji. Aduh, aku sampai lupa banget nih karena aku juga banyak pekerjaan nih dari tadi malam. Lupa juga yang mau bilang ke Intan kalau misalkan ada pimpinan yang busnya sebentar lagi. Aduh, mana si Umarnya masih belum datang lagi. Kalau misalkan ada dia, aku kan nyuruh dia buat nganterin si Intan biar cepet. Aduh, tapi masih kurang 1 jam lagi kayaknya. Udah deh, biar keburu aku coba cari Intan dulu, mungkin ada di sebelah deh. Beres-beres rumah di dalam udah, tinggal di luar. Tapi belum nyuci baju. Capek banget ya. Perasaan aku tadi cuman bersihin dapur. Tapi ya udahlah, namanya juga kerja. Aduh, ternyata kamu di sini, Tan. Oh, iya, ada apa ya, Pak? Duduk dulu. Ada yang mau saya omongin. Oh iya. Aduh. Gini, Tan. Aku lupa yang mau bilang sama kamu. Jadi sebentar lagi itu ada pimpinan saya yang bakalan kesini. Oh, jadi bentar lagi karyawan Pak Gita dan pimpinan Pak Gita itu mau makan-makan di sini gitu? Iya, bener, Tan. Jadi kalau misalkan aku bilang sama kamu tadi malam nih ya, pasti kamu juga masak sekarang kan? Iya nih, Pak. Ini udah kurang 1 jam lagi, kayaknya kamu nggak nutut deh. Jadi gini aja, kamu sebentar lagi beli di warung nasi aja. Oh, jadi kamu beli nasi yang sudah siap saji, tapi kamu disajikan di sini pakai prasmanan kayak gitu. Soalnya kan nggak enak kalau misalkan beli nasi kotak buat pimpinan kan. Iya, Pak. Ya udah kalau gitu saya beli sekarang aja ya, Pak. Kamu udah ini ya, udah bersih-bersih semuanya di belakang? Udah sih, Pak, tinggal halaman aja. Oh ya, jadi halaman sebentar lagi kamu sapu dulu yang bersih. Soalnya aku tidak mau mengecewakan pimpinan aku di sini, Tan. Iya, Pak. Jadi dia kalau udah nyampe ke sini kelihatan rumah saya di sini juga bersih. Jadi kan enak dilihatnya. Iya, Pak. Jadi gini lagi, Tan, aku pesen nih sama kamu. Jangan sampai hidangan ataupun tempat di sini jangan sampai mengecewakan pimpinan aku, Tan. Iya, Pak. Soalnya aku masih belum pernah ketemu sama dia waktu aku dilantik
ya sebagai pimpinan di kantor. Dia kan bos besar, dia pemilik perusahaan. Jadi waktu saya dilantik di kantor itu dia nggak datang Tan. Jadi aku masih belum pernah ketemu sama dia. Jadi ini momen terbaik. Ya mungkin aku bakal ketemu sama dia. Jadi aku nggak mau mengecewakan dia, dan kamu juga harus safety lah. Kalau misalkan dia butuh apa-apa, kamu harus langsung cekatan buat melayani dia. Baik Pak. Ya udah kalau kayak gitu saya langsung pesan makanannya ya Pak. Iya. Untuk uangnya Pak. Kamu tinggal pesan aja, nanti kamu pesan di depan. Dia tahu kok nomor saya, nanti bakalan saya transfer. Ya udah kalau gitu saya permisi ya Pak. Iya. Untung aja Intan bisa diandelin. Kalau misalkan dia nggak dapat makan, aku malah malu banget nih sama bos besar. Jadi aku nggak sia-sia buat mempekerjakan Intan di sini. Sekalipun aku nambah karyawan lagi, sebenarnya nggak ada ruginya deh. Aku juga mikir juga sih sama Intan. Dia capek banget kerja di sini dari pagi sampai sore. Dia nyapu di sini masih disuruh-suruh sama aku. Aku harus nambah 1 karyawan lagi deh biar lebih enak. Ya udah, aku nunggu di depan aja. Kalau misalkan bos besar datang, aku langsung nyambut di depan. Hari ini ada jadwal mau ke rumah Pak Gita. Kok bisa ya seorang bos besar datang ke rumah pimpinan? Biasanya kalau ada apa-apa kan langsung datang ke kantor. Lagian aku juga masih baru sebulan aku jadi karyawan Pak Gita. Ya sekalian aja biar aku tahu siapa sebenarnya pemilik perusahaan tempat aku bekerja. Tapi aku agak sedikit ragu nih. Soalnya bulan ini laporanku banyak yang di checklist. Itu tandanya banyak kekurangan, banyak yang salah. Jadi kepikiran kok kayak gini. Gimana ya kalau misal aku dimarahin? Soalnya ini kan orang penting banget. Mana aku juga mampunya ngontrak kayak gini rumah. Pokoknya aku harus kerja keras, kerja yang rajin supaya aku bisa cepat naik jabatan, biar bisa mengubah nasib juga. Untung aja Pak Gita itu orangnya baik, tegas lagi. Jadi aku kerja juga ngerasa enak, betah, nyaman. Kira-kira teman-teman yang lain sudah pada datang apa belum ya? Aku siap-siap aja dulu. Rumah Pak Gita kan aksesnya agak jauh dari sini. Ya siapa tahu aku bisa dikasih masukan kalau misal aku datang lebih awal ngomong sama Pak Gita. Aku harus banyak belajar ya biar bisa jadi orang sukses juga. Aduh, jalan dulu lah. Ini bukannya ini kan? Mas Umar? Mau kemana kamu kok jalan kaki? Oh, disuruh bos aku buat belanja karena katanya sih pimpinan bos aku mau ke rumahnya. Pak Gita. Iya. Iya sih Tan, aku juga dapat kabar ya kayak gitu. Katanya Pak Gita bakal ada bos besar yang mau datang ke rumahnya. Gitu. Emang kamu mau ngapain? Ya aku mau belanja ini. Oh, mau siapin makan? Iya. Karena mau pesen catering, disuruh catering aja sih katanya. Pesen yang enak Tan. Soalnya aku kan mau ikut di rumahnya Pak Gita tar lagi. Oh jadi
Mas Umar juga ya? Ya, aku kan karyawannya Pak Gita. Oh, jadi semua? Semua karyawan dipanggil ke rumahnya. Di mana-mana kalau bos besar pemilik perusahaan itu kan biasanya datang ke kantor-kantor. Ini kenapa bisa datang ke rumah pimpinan ya gitu loh. Aku bingung kenapa gitu. Ya aku nggak tahu. Iya ya, kamu kan cuma jadi pembantu ya di rumah Pak Gita. Kamu nggak pengen kerja kayak aku kan? Sebenarnya aku tuh pengen banget kerja kayak Mas Umar. Kenapa nggak minta aja sama Pak Gita, minta pindah ke kantor gitu? Tapi ya gimana? Aku sadar diri. Aku hanya lulusan SMP, jadi aku nggak bisa untuk kerja kantoran. Nanti deh, aku yang lobbyin ke Pak Gita biar kamu nggak selamanya jadi pembantu, biar kamu juga punya karir. Ya udah, kalau emang Mas Umar mau ngebantu aku. Tadi di sana sudah banyak yang datang kan? Nggak ada sih, Berarti masih sepi. aku duluan nih kalau gitu. Kamu mau dianterin atau gimana, masa mau jalan kaki? Ya udah, anterin aja, soalnya masih jauh. Tahu sendirilah, di sini jarang ada ojek. Tapi aku habis nganterin kamu langsung ke rumah Pak Gita dulu ya, kamu tak tinggal di sana. Boleh? Aku kan nggak enak kan, soalnya ini mau ngomongin masalah berkas, laporanku nggak karu-karuan bulan ini tan. Ih, kalau dulu sih kamu ngomongin soal uang, ya kamu kan kekurangan juga. Iya. Sekarang berkas sih. Berarti ya Mas Umar ya? Ya, ini berkat kerja kerasku juga sudah membuahkan hasil. Ya udah, ayo, daripada nanti kamu telat beli cateringnya. Aku boleh request kan? Gas apa? Aku mau bebek goreng ya. Ih, Ya gak apa-apa, letak kan aku juga tuh salah satu anggotanya Pak Gita. ya kalau ada sih bilang lagi, ya kalau nggak ada sih ya udah sayur aja. Aduh, males makan sayur terus. Aman pastinya deh kayaknya kalau diparkir di sini. Lagian kan ini masih pemukiman warga. Ngomong-ngomong, rumahnya yang mana ya? Kayaknya ini deh. Sebelumnya kan aku belum pernah ketemu. Terus ya hari ini aku bakal ketemu sama dia. Aku bakal lihat sendiri karakter dia seperti apa. Sebelumnya aku nggak bisa ngadirin acara peresmian dia karena aku juga lagi ada acara. Jadi sekarang sebagai ya tanda maaf, aku sebagai sebagai bos di perusahaan, aku harus datang sendiri ke sini. Ngomong-ngomong, orangnya yang mana ya? Tapi kalau dengar dari cerita orang-orang, katanya orangnya baik. Semoga aja beneran baik. Dia kan juga kebetulan gak tahu sama aku. Kayaknya aku punya cara deh. Aku juga harus tahu dong kesabaran dia itu seperti apa. Biasanya kalau seorang bos itu kan punya kesabaran yang penuh. Dilihat-lihat kayaknya sih kerjanya katanya bagus, dan selama ini aku mantau dia juga gak pernah ada hal-hal yang mencurigakan ataupun kesalahan yang fatal. Meskipun kita belum pernah ketemu sebelumnya, tapi setidaknya aku udah tahu rumor-rumor dari orang-orang di kantor. Tapi kalau beneran rumah ini, kayaknya rumahnya emang bagus sih. Ya mungkin dia emang dari kalangan keluarga yang berada. Aku masuk aja deh. Gimana? Aku
Wah, kalau misalkan ketemu sama dia bentar lagi, aduh, mudah-mudahan nggak grogi nih. Soalnya nggak pernah ketemu sama bos bes. Aduh, mana si Intan juga belum datang lagi. Umar juga masih belum datang. Permisi, bener ini rumahnya Mas Praja Gita? Oh iya bener mbak. Oh. Ada apa ya? Gini Mas, saya dengar di sini lagi ada lowongan pekerjaan ya. Oh, mbak kata siapa? Kata teman saya. Masih ada nggak Mas lowongannya? Oh gini mbak, saya kayaknya nggak pernah buka lowongan deh. Oh, nggak pernah buka Mas? Iya, ini lowongan buat apa ya mbak? Lowongan buat kerja di sini. Apa aja gitu katanya. Kalau pembantu saya sudah ada sih mbak. Saya bukannya nggak mau memperkerjakan mbak nih, tapi memang saya nggak benar-benar nggak pernah buka lowongan mbak. Ya mungkin teman saya salah ngasih kabar Mas. Ya nggak apa-apa mbak. Mbak mau masuk dulu? Mending kita ngomong di dalam aja mbak. Nggak usah Mas, di sini aja. Tadinya saya berharap saya bisa dapat kerjaan ini, soalnya saya lagi butuh banget Mas. Gimana ya mbak? Saya sebenarnya nggak terlalu butuh sih mbak sama ini. Misalkan saya mau nambah karyawan mbak, saya udah ada kok di sini mbak. Tapi kalau misalkan, aduh saya nggak bisa nih mbak sama orang kalau misalkan udah butuh kayak gini. Iya, saya minta tolong Mas. Aduh gimana ya mbak? Saya butuh banget sama pekerjaan. Saya udah beberapa bulan ini nganggur, dan saya butuh kerjaan ini karena untuk ngelanjutin hidup. Minta tolong ya Mas. Saya kerja apa aja kok nggak apa-apa. Mbak, kalau misalkan jadi pembantu mau nih? Nggak apa-apa. Pembantu juga saya nggak apa-apa. Kerja apa aja saya nggak apa-apa kok Mas. Yang penting saya kerja. Cantik-cantik kayak gini beneran mau jadi pembantu? Iya. Cantik juga gak jadi ukuran, orang nggak bisa jadi pembantu Mas. Lagian. Saya cuma kasihan aja sih ngeliat mbaknya di sini jadi pembantu. Mbak emangnya nggak nyoba ngelamar pekerjaan di ini ya, kantor ataupun perusahaan gitu mbak? Gak ada yang mau nerima saya Mas, soalnya saya cuma lulusan SMA. Beneran nggak ada yang menerima mbak? Beneran. Makanya pas saya dengar kabar kalau di sini buka lowongan, saya datang ke sini langsung. Iya. Ya saya harap saya memang bisa dapat pekerjaan ini Mas. Tapi mbak memang benar-benar mau kerja ya mbak? Iya, saya benar-benar mau kerja Mas. Ya udah deh, nggak apa-apa. Mbak boleh kerja di sini. Nggak apa-apa Mas. Iya nggak apa-apa. Tapi Masnya ikhlas? Ya ikhlas banget mbak. Tapi cuman jadi pembantu aja di sini mbak. Kenapa Masnya sukarela banget buat nerima saya padahal emang udah ada pekerja? Ya karena saya dulu pernah di posisi mbak. Waktu saya masih susah. Boro-boro saya punya rumah sebesar ini mbak. Saya dulu masih kontrak kok. Ya saya kerjanya juga sembarangan. Kerja di pasar, jadi kuli panggul. Ya kerja sembarang mbak, yang penting halal gitu aja sih. Tapi gajinya nggak full sih mbak. Mbak kerja dari pagi sampai siang aja deh. Nanti malamnya bisa disusul sama karyawan saya yang memang sudah kerja di sini, pekerja saya mbak. Iya Mas, gak apa-apa kok. Makasih banyak karena udah mau nerima saya kerja di sini Mas. Anggap saya sekarang lagi berhutang budi sama Mas ya. Aduh nggak usah pakai utang budi kayak gitu mbak. Saya nolong mbaknya juga ikhlas kok. Memang bener-bener tulus dari hati mbak. Ya udah mbak kan sekarang udah kerja di sini, mbak sapu dulu halaman ini. Soalnya saya sebentar lagi bakal ada tamu mbak. Iya, saya bakal nyapu halaman di sini. Ya udah kalau gitu saya masuk dulu ya mbak. Mbak kalau misalkan butuh-butuh langsung panggil saya aja mbak. Ya. Dan juga kalau misalkan ketemu saya sebentar lagi udah datang, tolong dipanggilin ya mbak. Oh ya. Udah, saya masuk dulu mbak. Iya Mas. Mari. Mari. Ternyata orang itu emang beneran baik. Udah ganteng, baik lagi. Cocok jadi pemimpin. Berarti emang
Gak sia-sia sih orang-orang kantor pada ngomongin dia soal ya karakternya yang bagus, etikanya yang juga ramah. Ternyata emang bener. Demi kenyamanan hidup, kurusnya apa? Tapi jarang-jarang ada orang yang mau nerima, padahal dia udah punya banyak pekerja. Kalau aku sih bakal ngelakuin hal yang sama sih, nggak bisa dihakimi juga. Cuman kan kebanyakan orang kayak gitu. Ya udahlah. Masih belum ada yang datang rupanya. Ada pembantunya cuma. Aduh. Ada-ada aja. Nah, acara ketemu di sini lagi. Kok Vina bisa nyapu di rumah Pak Gita ya? Hai Mas. Iya. Ada apa? Kamu yang ada apa kesini? Kalau aku sih yang anak buah yang punya rumah ini, aku karyawannya. Oh, kamu karyawannya? Iya, kamu? Aku di sini lagi kerja jadi pembantunya Pak Gita. Kebetulan nih ketemu di sini. Waduh, ternyata kamu sudah jadi pembantu di rumah bos aku lagi. Jadi nanti kamu bisa ketemu aku tiap hari dong. Karena setiap hari aku selalu nyamperin Pak Gita buat minta tanda tangan dan lain-lain, ngurusin laporan begitu. Aku kira kamu udah bisa ngubah nasib kamu yang dulunya udah nggak jauh beda sama gembel, ternyata kamu tetap aja nih kehidupannya. Ya agak meningkat sih walaupun cuma jadi pembantu. Malu juga sih sebenarnya punya mantan yang berprofesi sebagai pembantu kayak gini, tukang sapu lagi. Aduh. Ya terus kenapa? Kalau emang kamu gak terima ya udah nggak usah akuin aku sebagai mantan kamu dong. Ya aku nggak mau mengakui. Ya udah. Karena sebentar lagi banyak karyawan yang datang ke sini. Dan aku tuh nggak mau deket-deket sama kamu. Nanti malah kamu cari perhatian lagi sama aku. Kamu pikir aku mau? Hah? Kamu tuh mending gak usah kepedean, gak usah kegeeran gitu dah. Lagian aku juga gak sengaja buat ketemu kamu di sini. Dan kamu apa bilang tadi? Bakal ketemu kamu tiap hari. Iya. Mau banget ya. Aku pun gak berharap ketemu kamu tiap hari. Kamu itu kerja ya di sini. Kamu kerja sama Pak Gita. Setiap pagi, setiap sore pasti kamu ngepel, ya nyapu halaman kayak gini. Oh, jadi kamu nanti bisa berteman sama teman aku. Ada teman aku yang kerja di sini juga. Dengar ya. Kalau kamu kerja di sini itu harus disiplin, harus baik, harus ramah sama bosnya, sama juragan kamu, termasuk karyawan-karyawannya, termasuk aku juga. Karena kalau kamu sedikit saja bikin kesalahan, aku bisa memecat kamu. Karena aku ini orang kepercayaan bos Gita. Aku bisa suruh berhentikan kamu biar kamu ya lagi nyari kerja. Emang kamu yang ngegaji aku, ha? Ya. Kamu yang bisa mencat aku seenaknya. Kamu tuh nggak punya hak apa-apa. Jadi kamu nggak usah besar kepala buat mencat aku sekarang, ya. Takutnya senjata malah makan tuan. Senjata makan tuan? Mau apa? Mau ngadu kamu sama Pak Gita? Pak Gita tidak langsung mau percaya sama orang yang baru kenal. Apalagi cuman kamu. Aku sudah lama, sebulan lebih aku ya jadi karyawannya, otomatis aku jadi orang kepercayaannya. Jadi kalau kamu macam-macam sama aku, kamu bisa angkat kaki nanti dari sini. Ya aku ngapain juga buat ngaduin kamu ke Pak Gita. Buang-buang waktu doang. Aku juga gak peduli kehidupan kamu kayak gimana. Kamu jangan sok-sokan ya. Mas, kamu itu cuma jadi pembantu di sini. Kamu tuh emang keterlaluan banget ya. Aku dari tadi ngomong baik-baik, aku nanggepin kamu nggak serius-serius banget. Apa kamu sampai kayak gitu sama aku? Kenapa? Kamu keberatan? Nggak terima?
Nah, Ini siapa? dia katanya kerja di sini, Tan. Teman kamu, Tan. Iya, kerja di sini dia. Perasaan pembantu di rumah Pak Gita cuman aku. Oh, Mbak, Kamu ngaku-ngaku ya? Siapa yang mempekerjakan kamu di sini? Mbaknya juga kerja di sini. Tadi Pak Gita udah bilang kok, saya pekerja baru di sini, Pak. Cuman sampai siang doang. Hah? Tan, jangan-jangan, Tan. Dia itu penyusup, Tan. Dia itu mau mengeluarkan kamu dari Pak Gita. Apaan sih? Itu iya ya? kan? Hah? Mbak, aku sama kamu tuh nggak kenal ya. Mbak, tolong banget jangan percaya sama omongan ini, jangan. Kamu lebih percaya aku yang sudah berteman lama apa sama orang ini? Ya jelas aku lebih percaya sama kamu daripada sama kamu. Mbak bisa tanyain sama Pak Gita ya, siapa yang udah ngerekrut saya di sini. Tadi saya juga udah ngomong langsung kok sama Pak Gita. Mbak, kamu nggak percaya bisa langsung Udah deh Mbak, kamu tuh nggak usah banyak alasan deh. Mbak, ini saya beneran, Mbak, saya juga gak bakal berani kerja di sini kalau misal nggak. Pak Gita tuh nggak bakalan mungkin Mbak tiba-tiba langsung merekrut karyawan baru, apalagi pembantu baru. Nah, betul, Tan. Pastinya dia itu Kamu tuh bisa diem gak sih, ngomong mulu deh. dia mau jadi saingan kamu, Tan. Mbak, orang lagi menjelaskan ya, jangan tiba-tiba langsung potong Mbak. Oh, atau Mbak mau menggoda bos saya ya? Saya tuh nggak- Mbak, udah deh. Mbak yang modelan kayak gini aja ya, gak bakalan tertarik Pak Gita. Ya, apalagi yang kayak saya. Gara-gara kamu nih. Emang bener kan Pak Gita Udah deh sudah Mas, punya- jelasin aja. Tadi Mas ngomong apa? Jadi gini, aku itu sampai di sini dia bilang, aku kerja di sini, aku mau deketin bos yang punya rumah di sini. Dia bilang kayak gitu. Astagfirullahaladzim, Iya kan? Mbak. Aku Tan, nggak mending habis kamu pikir ya, masalah usir aja, Tan. Biar dia dari sini, kamu biar tidak ada saingan. Hih, Syukur. sampai bawa sapu segala. Udah nih Mbak. Biar dia Mbak, kehilangan yang jelas ya Mbak. pekerjaan. Mbak tuh harus pergi dari sini. Kalau saya bisa-bisa saya usir ya Mbak. Mbak, mohon bersabar dulu ya, Mbak. Kan ini masih belum ada Pak Gita. Jadi kalau misal abis ini bakal ada dia, udah Mbak, bisa. saya tuh yakin ya Pak Gita tuh gak bakalan merekrut Mbak pembantu baru. Kamu ngapain marah-marah sama dia? Dia beneran pembantu baru Pak. Iya, bener. Loh, Dia barusan cari pekerjaan. Jadi saya juga nggak kenal sama dia. Ya berhubung saya juga kasihan sama dia, ya saya baru masukin dia ke rumah ini. Tuh kan, Mbak, udah dengar Jadi, sendiri kan? Mbak ini itu kerjanya dari pagi sampai siang aja. Kalau kamu baru full. Jadi enak kan? Kamu dari pagi sampai siang ada yang ngebantuin. tapi gaji saya gimana Pak? Gaji kamu nggak bakalan saya potong. Tetap full utuh. Jadi saya sudah bilang sama Mbak ini, kalau misalkan Mbak ini kerja dari pagi sampai siang, itu gajinya itu cuma separuh aja. Tuh kan, Mbak, udah percaya Jadi kan? kamu nggak usah khawatir, dia nggak bakalan nyayangin kamu kok di sini. Dan aku juga nggak bakal mecat kamu. Iya Pak. Par, kamu kok lama banget sih? Oh iya Pak, barusan masih ketemu sama Intan Pak. Jadi saya nanya Pak, apa sudah ada teman-teman apa belum? Ternyata masih. Kamu kan disuruh datang di awal, kenapa sampai telat setengah jam? Ya Pak, saya kesiangan bangunnya. Mohon maaf Pak. Pak Gita, mohon maaf sebelumnya saya mau tanya. Ya Mbak. Ini karyawan di kantor Bapak. Ya ini bawaan saya di kantor saya. Mbak. Tahu nggak kalau karyawan Bapak ini udah ngefitnah saya tadi? Dia bilang, Gimana ya Mbak? dia bilang sama Mbak Intan ini kalau misal saya kerja ke sini datang buat ngegodain Bapak Gita di sini. Mar, kamu jangan sembarangan ngomongnya. Intan udah lama kerja di sini, kamu tanyain aja. Saya pernah apa enggak menggoda dia? Ya, setahu saya sih kalau orang-orang kayak gitu sih wajib dikasih hukuman sih Pak, karena biar gak kebiasaan. Kalau saya sih, ya cuman saya ngerasa kayak difitnah aja gitu, nggak terima aja. Tapi saya mohon maaf sama Mbak ini karena karyawan saya udah lancang sama Mbak. Gimana kalau misal ini dikasih hukuman, mungkin dalam 1 bulan bisa jadi tukang kebun di sini sekaligus buat bantu-bantu Bapak. Maksudnya? Kamu yang sopan ya, kamu di sini ngelamar kerja. Kamu jangan nyuruh-nyuruh. Ya, kamu yakin ngomong kayak gitu udah bener. Lagian Pak Gita juga gak marah kok. Dia kan
orangnya sabar, dan saya juga tahu kalau dia tuh nggak bakal pernah tega ngelakuin suatu hal yang di luar batas pemikiran dia. Maksud kamu? Iya, saya datang ke sini kan juga karena bukan sepenuhnya mau ngelamar kerja. Terus? Mas Gita hari ini lagi nungguin seseorang kan? Ya bener. Yang punya perusahaan di tempat perusahaan yang kamu pimpin kan? Iya. Mbak kok tahu sih? Itu saya. Saya sengaja datang ke sini karena sebelumnya di peresmian kamu, Saya mohon maaf, Bu. Oh, Barusan sudah lancang buat nyuruh Ibu nyapu di halaman saya. gak apa-apa, gak apa-apa. Saya kembalikan lagi. Bu, saya juga minta maaf ya Bu atas perlakuan saya dan Ini kok kata-kata besar. saya tadi. Jadi saya datang ke sini tuh karena memang kemauan saya sendiri buat jadi pembantu. Saya cuman pengen tahu aja, saya pengen membenarkan aja kalau misal apa yang diomongin semua karyawan itu benar. Dan sekarang saya juga udah membuktikan sendiri kalau kamu emang orang yang baik, jujur, adil, dan ya peduli terhadap Cuma orang nggak lain. enak aja, Ibu ini bos besar pimpinan saya, Bu. Gak apa-apa. Cuman nggak enak aja barusan udah. Gak apa-apa, Mas. Putan. Makanannya mana? Oh, enggak. Makanannya ini Pak, katanya mau diantar pakai mobil soalnya barangnya banyak. Ya udah biar saya telepon aja ntar lagi. Dan buat Mas Umar, kayaknya kamu Kok kenal sama dia? mungkin bisa dibilang sebagai masa lalu ya. Cuman saya udah enggan buat mengakui dia sebagai mantan saya. Ibu kok bisa mau sih sama orang kayak gitu? Ya tahu juga. Kayaknya hari ini bakal jadi momen yang paling baik deh buat kamu. Kan sekarang kamu ngerasa kamu tuh paling istimewa, kamu kepercayaan Mas Gita. Tapi sayangnya yang berkuasa sekarang aku. Karena tadi kamu udah ya ngelakuin hal yang di luar batas kesabaran aku, jadi kamu mau dipecat atau kamu milih buat jadi tukang kebun di sini selama sebulan? Kok nggak perlu Kamu banyak tinggal pilih aja. Kamu mau hilang pekerjaan kamu atau menebus kesalahan kamu? Saya lebih menebus kesalahan saya aja. Bu. Ya udah, Pintar. kita masuk aja di dalam, Bu. Ya, Tempatnya sudah saya siapkan kok. yang rajinnya yang bersih. Sama orang lain kali tuh. Lihat dulu dong. Tan, gimana makanan yang aku pesen? Wah, hebat ya. Ternyata si Vina jadi pemilik perusahaan. Aku kira dia cuma jadi pembantu beneran. Secara tidak langsung aku langsung bekerja di perusahaan dia.